Dalam berternak lakbet saya mempunyai satu prinsip, yaitu bagaimana caranya agar saya bisa membuat lakbet merasa aman dan nyaman, serta memenuhi semua keperluan dan kebutuhan yang diperlukan oleh lakbet. Itulah prinsip saya dalam berternak lakbet. Dan tidak kalah pentingnya yaitu jangan pernah kita sekali-sekali untuk memaksakan kehendak kita terhadap lakbet, tetapi kitalah yang harus mengikuti kemauan lakbet agar semua yang kita inginkan terhadap lakbet dapat kita capai dengan maksimal. Begitu pula dalam hal yang berhubungan dengan pembahasan kita, yaitu pakan atau makanan ternak bagi lakbet. Percuma saja kita memberikan makanan yang banyak dan mahal-mahal, ternyata makanan yang kita kasihkan tidak bermanfaat dan tidak disukain oleh lakbet. Malahan itu akan menjadi pemborosan bagi kita. Bagi para sahabat pencinta dan peternak burung lakbet dimanapun para sahabat berada. Berjumpa lagi dengan saya di kandang peternakan Iwan Airin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada para sahabat, khususnya para pemula yang ingin ataupun yang baru memulai berternak lakbet tentang seputaran masalah pakan untuk lakbet ternak. Apabila kita berbicara mengenai seputaran masalah pakanan atau makanan untuk lakbet yang diternak, tentunya kita tidak terlepas dengan apa yang disebut dengan makanan pokok dan makanan tambahan atau extra puding untuk lakbet yang diternak agar cepat berproduksi dan produksi lancar. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk para sahabat yang baru menyaksikan channel saya, jangan lupa subscribe, hidupkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya. Hidupkan juga like dan komen apabila para sahabat merasa ini sangat bermanfaat dan ada yang ingin ditanyakan seputaran perawatan dan peternakan lakbet. Saya ucapkan terima kasih bagi para sahabat yang sudah mendukung channel saya. Kita akan lanjut membahas masalah pakan atau makanan untuk lakbet ternak. Yang pertama kita akan membahas masalah makanan pokok untuk lakbet ternak. Nah, kebetulan untuk peternakan di kandang Iwan Airin, saya menggunakan tiga biji-bijian untuk menjadi bahan makanan pokok untuk lakbet ternak saya. Mari kita bahas dan kita lihat apa-apa saja yang menjadi bahan makanan pokok biji-bijian untuk kandang ternak di peternakan Iwan Airin. Untuk di kandang peternakan Iwan Airin, saya biasa menyediakan 3 jenis biji-bijian, yang terutama untuk bahan pokok makanan lakbet yaitu millet putih. Yang kedua yaitu gabah atau padi. Yang ketiga adalah kenari seed. Inilah ketiga jenis makanan pokok untuk lakbet yang ada di peternakan kandang Airin. Dan untuk campuran sendiri itu biasa saya menggunakan takaran 3-2-1 apabila kita menggunakan kenari seed. Namun apabila kita ingin menghemat lagi, itu bisa kita berikan cukup millet sama dengan gabah dengan takaran 2-1, yang mana apabila kita menyampurkan 2 takar millet putih, maka bisa kita campur dengan gabah 1 takar. Nah, begitu juga dengan formasi 3-2-1 tadi, yaitu dimana apabila kita mengasih millet 3 takar, itu bisa dicampur dengan gabah 2 takar ditambah dengan kenari seed 1 takar. Adapun di sini saya menyediakan selalu mewajibkan adanya gabah. Ini adalah sebagai pengganti daripada kangkung, karena di dalam sistem peternakan saya tidak menggunakan kangkung, karena dalam kangkung juga mengandung karbohidrat, di mana itu bisa diganti dengan padi atau gabah. Sedangkan untuk kenari seed sendiri ini untuk pelengkap atau tambahan. Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai takaran serta porsi pemberian pakanan untuk lakbet ternak, para sahabat bisa melihat tutorial saya sebelumnya yang berjudul cara ternak lakbet tanpa vitamin seperti yang di atas. Bisa para sahabat lihat dan share di link YouTube saya. Itulah tadi para sahabat 3 jenis biji-bijian yang menjadi bahan dasar makanan pokok lakbet ternak di peternakan saya Iwan Airin.
Selanjutnya kita akan membahas masalah makanan tambahan atau ekstra puding. Biasanya para sahabat peternak pada umumnya akan memberikan lakbet ternak mereka ekstra puding berupa jagung dan kangkung. Sebenarnya saya juga dulu waktu pertama kali ternak lakbet, saya juga menggunakan metode itu, yaitu memberi lakbet ternak saya dengan ekstra puding yaitu jagung dan kangkung. Semenjak terjadinya penurunan harga lakbet sedangkan biaya produksi kita terlalu tinggi, maka saya mengganti atau mencari alternatif lain untuk menurunkan atau mengecilkan biaya produksi untuk berternak lakbet dengan mengganti jagung dan kangkung tersebut. Yang mana fungsi daripada kangkung itu biasanya digunakan untuk menaikkan birahi lakbet. Nah, untuk pengganti kangkung sendiri saya biasa mengganti dengan pakan biji-bijian yaitu gabah atau padi beras. Sedangkan untuk jagung itu biasa saya ganti dengan pur atau bama ayam tersebut. Yang mana sebagian para sahabat juga ada yang menggunakan atau bertanya pur atau jenis bama apa yang bagus digunakan untuk lakbet ternak. Nah, kebetulan untuk di perkandangan peternakan saya biasa menggunakan pur atau bama ayam BR1 atau BR2. Yang untuk lebih jelasnya para sahabat bisa lihat di tutorial saya di atas yang berjudul yaitu manfaat pur atau bama ayam untuk lakbet ternak. Ada juga sebagian para sahabat yang menggunakan pur 551, ada juga yang menggunakan pur 911 dan ada juga yang menggunakan pur 551. Nah, untuk pengalaman saya sudah pernah mencoba beberapa jenis pur. Namun yang cocok dan saya rasa bagus untuk peternakan lakbet, saya biasa menggunakan pur atau bama ayam BR1 dicampur dengan BR2 sedikit. Nah, dengan selama saya menggunakan jenis pakanan tersebut, alhamdulillah semua lakbet ternak saya berproduksi dengan lancar. Demikianlah para sahabat perjumpaan kita kali ini masalah berbagi pengalaman seputaran makanan atau pakan untuk lakbet ternak. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga para sahabat selalu sukses dan sehat yang sudah mendukung channel saya. Untuk para sahabat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, hidupkan tanda lonceng, like and comment apabila ada sesuatu hal yang mau ditanyakan seputaran peternakan dan perawatan lakbet. Sampai berjumpa lagi di tutorial akan datang. Salam sukses.